Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang kinci samudaya dhammang sabantang niroda dhammanti. Segala sesuatu yang muncul karena faktor-faktor pembentuk, sewajarnya semua itu akan mengalami kelenyapan. Biku Sangga yang saya muliakan, para Romo Ramani yang saya hormati, serta ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Belum lama, beberapa hari yang lalu, kita juga telah merayakan bersama-sama peringatan Asada. Jadi hari ini kita mengulang kembali peringatan Hari Raya Asada. Ini merupakan satu peringatan untuk mengenang kembali peristiwa di mana Guru Agung kita Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama kali kepada 5 orang pertapa. Sutta apa tadi yang dibaca? Dhammacakkappavattana Sutta. Ya. Ketika sutta ini dibabarkan, Bante ya, pertapa yang bernama Arya Kondanya mencapai kesucian, mata batinnya terbuka. Ia bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Apa yang dimaksud melihat Dhamma, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya? Tadi satu syair yang sangat bagus sekali untuk kita selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang muncul ini pasti ada faktor-faktor pembentuknya. Apa yang muncul pasti akan lenyap. Ini sifat alamiah dari segala sesuatu. Betul tidak? Ya. Apa saja yang muncul karena perpaduan dari unsur-unsur pembentuknya pasti akan mengalami kehancuran, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Pengetahuan tentang muncul dan lenyapnya dari segala sesuatu, dengan kata lain adalah pengetahuan tentang sebab dan akibat. Betul tidak? Ada sebab berarti ada akibat. Sebab akibat. Ya. Saya tidak cerita banyak, mungkin saudara-saudara sudah mengerti. Ya. Sebagai umat Buddha, saya percaya saudara-saudara juga sudah pernah membaca Dhammacakkappavattana Sutta ini. Khotbah tentang pemutaran roda Dhamma. Dhammacakkappavattana Sutta ini sangat penting. Bisa dikatakan seluruh ajaran Buddha selama Guru Agung kita hidup membabarkan Dhamma selama 45 tahun, semuanya mengarah kepada sutta ini. Isinya sama. Diumpamakan seperti seluruh sungai yang besar, airnya akan mengarah ke laut. Ya. Apa isi dari Dhammacakkappavattana Sutta? 4 kebenaran Arya. Ya. Sudah tahu tentunya 4 kebenaran Arya itu apa? Dukkha. Ya. Itu kebenaran Arya yang pertama. Betul? Dukkha. Apa sih dukkha itu?
Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang berkumpul di sini, ada yang belum pernah mengalami duka? Berarti saudara-saudara sudah tahu duka itu apa. Betul tidak? Karena saudara-saudara sendiri sudah mengalami. Pertanyaan berikutnya, ya, saya akan banyak bertanya saja, mengulang saja. Kalau saudara-saudara sudah tahu duka itu apa, sudahkah muncul dorongan untuk bebas dari duka? Ya, mungkin yang kita ketahui duka-duka yang biasa. Duka ini satu hal yang sangat penting. Duka Arya Saca ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita selidiki, untuk kita lihat, untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti duka ini apa sesungguhnya, ya, kebenaran mulia yang lain itu tidak akan muncul. Tadi ketika saya melakukan puja, mengangkat persembahan ini, ya, rasanya tangan pegal sekali. Saya berpikir ini kayaknya ada yang salah, ini berat sekali ternyata. Saya tidak menyadari sesungguhnya ini bisa diangkat. Saya angkat semua ini 1 kilo lebih rasanya. Tadi berapa menit begini terus. Saya ingat cerita tentang Bodhidharma. Ya. Siapa murid Bodhidharma yang pertama? Kalau saya salah tolong dikoreksi. Ketika Bodhidharma meditasi, waktu itu Bodhidharma pergi ke Cina untuk membabarkan Dhamma, meditasi di goa selama 9 tahun. Dikasih makan, dia masuk dalam meditasi yang sangat dalam. Tidak makan. Ada seorang yang berbakti sekali. Siapa namanya? Kalau saya tidak salah Hyuneng ya, atau siapalah. Tolong dikoreksi. Nah, orang yang berbakti ini melayani tetapi kasih makan, Bodhidharma tidak makan. Ceritanya semut yang makan begitu. Sampai suatu ketika dia potong tangannya sebagai wujud dari bakti kepada Bodhidharma. Saya teringat cerita itu ketika saya mengangkat, wah, Hyuneng saja sampai potong tangan. Saya pikir, masa saya belum puja kata belum selesai saya sudah turun nih tangan saya. Ya. Walaupun pegal, pokoknya saya harus bertahan. Ya. Jadi saudara-saudara, untuk memahami duka ini kita juga butuh semangat, ya. Tidak menyerah. Saudara-saudara tadi saya tanya, sudah pernah mengalami duka? Ada yang belum pernah? Ternyata tidak ada yang belum pernah, sudah pernah. Ya, mungkin duka-duka yang saudara pahami, ya mungkin sakit, saudara-saudara sehat berubah jadi sakit, duka, ya itu duka. Kemudian kalau kita bisa hidup cukup lama, kita akan menjadi tua, renta, tubuh kita melemah, betul tidak? Itu juga duka. Saudara-saudara mungkin pernah melihat orang tua bagaimana jalan saja susah, itu duka, ya. Kemudian berpisah dengan yang dicintai, mungkin salah seseorang dari bagian dari hidup kita, ada yang pergi meninggalkan kita, berpisah dengan yang dicintai, itu juga duka, ya. Tidak mendapatkan yang diharapkan, duka. Berpisah, duka. Tidak mendapatkan yang diharapkan, duka. Bertemu dengan yang tidak disenangi, itu juga duka. Tentu saudara-saudara sudah tahu, ya. Ajaran tentang 4 kebenaran mulia ini ajaran yang bersifat universal, ajaran yang tidak bisa dibantah oleh siapa saja. Ajaran kebenaran sejati tentang segala sesuatu. Ada yang tidak setuju yang tadi saya sebutkan itu tidak duka, ya. Tidak peduli mungkin keyakinannya apa, ya. Kalau saudara tidak percaya, coba buktikan. Tanya mungkin ke sahabat kita, teman kita yang mempunyai keyakinan yang lain, mungkin tidak yakin kepada Buddha. Kalau berpisah dengan yang dicintai, duka tidak? Oh, saya suka.
saya rasa dia tidak akan jawab suka. Tetap berpisah dengan yang dicintai, duka. Inilah bukti bahwa kebenaran mulia ini ajaran yang universal, berlaku untuk siapa saja. Ya. Tapi duka-duka yang seperti itu duka level 1. Masih ada 2 level lagi yang harus dipahami supaya pemahaman tentang duka ini komplit. Pemahaman tentang duka ini jadi lengkap. Ya. Duka-duka seperti itu level 1. Di dalam bahasa Pali disebut duka dukata. Ya. Duka yang biasa-biasa saja. Tentu duka yang seperti ini tidak sulit untuk bisa dilihat. Ya. Pangeran Siddhartha ketika beliau sebagai bodhisatta hidup dalam kemegahan, ya. Tapi karena beliau melihat duka yang seperti ini, terdorong. Pertanyaan saya, sudah membuat saudara-saudara terdorong tidak untuk meninggalkan segalanya untuk bisa bebas dari duka? Ya, mungkin yang Guru Agung kita lihat dulu waktu beliau bodhisatta lebih dalam, bukan cuma duka-duka yang biasa. Duka-duka biasa ini kadang orang tidak sadar. Ya, kalau dulu ya biasanya kami para biku, para bante ini sering diundang ke rumah duka. Rumah duka ya. Rumah duka harusnya rumah untuk melihat duka. Tapi kalau kita datang ke rumah duka, biasanya yang berduka cuman hanya beberapa orang, terutama bagian orang keluarga yang mengalami berpisah dengan yang dicintai. Orang-orang yang datang biasanya ketawa-ketawa, sibuk makan kacang, makan roti, padahal dia pergi ke rumah duka. Pernah lihat tidak yang seperti itu? Harusnya mulai sekarang diganti jadi rumah suka. Ya. Justru di rumah duka itu kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa melihat duka. Jarang sekali saya berpikir orang yang pergi ke rumah duka sadar bahwa suatu saat saya juga akan berbaring di peti yang sama. Yakin saudara-saudara bisa sampai tua baru bisa berbaring di peti? Apalagi sekarang ini banyak corona, tambah hari tambah banyak. Kehidupan ini tidak pasti sekali. Satu jentikan jari semuanya bisa berubah. Kalau kita bisa merenung seperti itu lebih dalam lagi, ya mungkin pemahaman duka kita akan menjadi lebih lengkap sedikit. Ya, lebih lengkap sedikit. Nah, kalau kita berbicara ajaran tentang 4 kebenaran mulia pertama tentang duka. Sering orang berkata begini, terutama yang baru, yang belum memahami. Tetapi Bante, kenapa ajaran Buddha ini kok ceritanya tentang duka? Dari tadi bicaranya kok duka. Apa tidak ada suka di dalam ajaran Buddha? Tidak ada kegembiraan, kesenangan, sukacita, apa tidak ada? Ada tidak kira-kira? Ada, banyak. Kalau mata kita melihat bentuk-bentuk yang indah seperti ini, suka tidak? Gembira tidak? Gembira. Telinga kita mendengar objek-objek yang menyenangkan, yang merdu, senang tidak? Mungkin lagu yang kita, oh ini enak, senang tidak? Ada kesenangan, ada kegembiraan di situ. Betul? Ketika lidah kita bersentuhan dengan cita rasa yang enak, suka tidak? Suka. Ketika tubuh kita bersentuhan dengan objek-objek yang lembut, yang halus, ya, udara yang dingin, coba AC-nya matikan. Bandingkan dengan AC-nya nyala, mana yang lebih suka? Pasti ini lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, lebih suka. Ada kesenangan, ada kegembiraan, ada sukacita di dalam ajaran Buddha. Ada, tidak melulu duka. Tetapi saudara-saudara, ya, kesenangan-kesenangan indria ini, kalau kita amati dengan lebih dalam lagi, itu tetap tidak memuaskan. Walaupun itu membawa kesenangan, kegembiraan, ada sukacita di situ. Saudara-saudara, kalau ada orang yang duitnya banyak, orang yang duitnya banyak itu mungkin disebut orang kaya ya.
Kalau ada orang yang duitnya banyak, dia kalau beli mobil, percayalah, nggak akan dia beli mobil harga 50 juta. Kalau duitnya banyak, dia akan beli mobil harga 5 miliar. Kenapa? Karena mobil harga 50 juta, kalau ditunggangin, dikendarai, saya yakin yang 5 miliar itu lebih enak dibanding 50 juta. Kalau ada yang bilang, Bante, mobil saya beli baru kemarin 50 juta, kursinya lebih empuk daripada mobilnya si A yang 5 miliar. Saudara-saudara percaya? Kalau ada yang bilang, wah 50 juta mobilnya larinya lebih kencang daripada 5 miliar, saudara percaya? Pasti orang akan beli kalau duitnya banyak. 5 miliar, jangankan 5 miliar, ada yang lebih mahal dari 5 miliar. Bahkan mobil apa yang limited, orang tetap beli kalau duitnya banyak. Kenapa? Karena ada kesenangan, ada kegembiraan, ada sukacita di dalam menikmati kesenangan-kesenangan indria. Tetapi saudara, coba bayangkan, ya, mobilnya datang dari dealer 5 miliar. Senang tidak? Senang sekali pastinya. Ya. Kemudian dikendarai mobilnya kemana? Wah, kursinya empuk, AC-nya dingin, terus juga bantingannya juga lembut. Senang tidak? Senang. Ke kantor dikendarai, pergi ke mall dikendarai, jalan-jalan kemana dibawa. Kesenangan di hari pertama akan samakah dengan kesenangan mungkin di minggu kedua, minggu ketiga, 1 bulan kemudian? Senangnya masih sama tidak kira-kira? Apalagi kalau sudah 1 tahun kemudian, kesenangannya masih sama tidak kira-kira? Pasti kesenangannya berubah. Kenapa? Kalau tidak mobilnya berubah, perasaan orang yang menikmati kesenangan itu juga berubah. Betul tidak? Ini duka. Di balik kesenangan itu semua, ada tidak potensi kekhawatiran, ketakutan? Mungkin takut mobilnya kalau parkir sembarangan, takut dibaret orang, atau takut dicuri. Yang mana ketakutannya lebih besar? Orang kaya ini kalau beli mobil yang harganya 50 juta dengan 5 miliar, mana kira-kira yang lebih membuat dia bisa tidur nyenyak? Kalau mobilnya 5 miliar, parkirnya di luar, dia belum bisa tidur saya pikir. Tapi kalau yang 50 juta, aduh saya banyak, beli lagi 3, nggak ada masalah. Ya. Jadi di balik kesenangan-kesenangan indria ini juga tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Karena segala kesenangan indria ini objek dari perubahan, akan berubah. Apa yang kita nikmati yang di luar sana, entah itu suara, entah itu bentuk, entah itu cita rasa, entah itu objek-objek yang bisa kita sentuh, yang di luar sana pasti berubah. Mobil tadi walaupun harganya mahal, pasti kusam catnya lama-lama. Lama-lama juga butuh dipoles lagi. Betul tidak? Pasti kusam. Kalau mobilnya tidak berubah jadi kusam, anggap saja tidak berubah, selamanya tetap kinclong terus. Perasaan kita bisa berubah tidak yang menikmati? Tetap. Kalau benda yang di luar sana tidak berubah, anggap saja demikian adanya, tidak apa-apa. Tapi perasaan kita sendiri berubah tidak? Berubah. Kalau kita bicara duka, kita bicara tentang diri kita sendiri. Karena duka adanya di luar atau di dalam? Ada di mana duka ini? Di dalam. Jadi kalau kita mau tahu duka, kita harus bicara tentang diri kita sendiri, kita bicara ke dalam. Nah, untuk kita bisa memahami seperti ini, butuh pengamatan. Selain perenungan, kita juga butuh pengamatan. Nah, duka yang ditimbulkan karena perubahan, kalau orang memahami ini semua, bahwa kenikmatan, kesenangan indria ini juga tidak memuaskan, kira-kira kalau orang yang memahami ini masih ribut tidak tentang makanan?
Masih bingung nggak enak tidak enak? Tujuan kita makan sebetulnya apa sih? Untuk sehat atau untuk enak? Ya kalau bisa sehat dan enak, Bante. Ya kalau bisa, saudara-saudara mungkin bisa memilih. Kalau kami ya makan apa yang diberikan. Wah Bante, walaupun makannya dikasih orang juga, tapi satu meja Bante makanan semua, enak berapa macam. Hati-hati, semakin banyak makanannya, kalau kita tidak hati-hati, kita makan untuk kesenangan lidah, hasilnya apa? Penyakit, betul tidak? Tapi kalau kita makan, merenungkan tujuan kita makan untuk kesehatan, kira-kira kita pilih yang enak atau yang sehat? Pilih yang sehat. Saudara-saudara, kalau saya tanya lagi, saudara-saudara makan pilih yang enak atau yang sehat? Ya, pilihlah yang sehat, syukur-syukur bisa enak. Tapi kalau masih pilih yang enak, terus kita ngumpanin itu kesenangan indria. Kesenangan indria itu kalau diumpan terus, senangnya sebentar. Lama-lama berkurang, bosan, hilang. Setelah hilang, cari lagi tidak? Cari lagi. Cari lagi, berusaha. Kalau barangnya mahal, ya kumpulin uang dulu, beli, kemudian dapat, senang lagi, berangsur-angsur turun. Pernah tidak mengamati itu? Capek tidak kira-kira? Cari lagi, tahu-tahu sudah punggung sakit, kaki sakit, tahu-tahu sudah putih semua rambutnya. Rambut saya juga sudah hampir putih, banyak yang putih. Tahu-tahu sudah di pembaringan rumah sakit, tidak bisa jalan lagi, masih mengejar kesenangan indria. Sia-sia tidak? Kosong tidak sesungguhnya? Saudara sudah hidup cukup lama. Kita semua di sini sudah hidup cukup lama. Separuh kehidupan kita sudah lewati. Sudah banyak kesenangan-kesenangan indria yang sudah nikmati. Sudah ketemu belum, pertanyaan saya? Satu saja kesenangan dari indria, 5 indria ini yang betul-betul memuaskan, sampai saudara tidak mau lagi yang lain. Mungkin kesenangan dari telinga, mungkin suara. Saya pokoknya senang sekali lagunya, misalnya siapalah yang saudara anggap menyenangkan. Tidak mau lagi saya dengar lagu yang lain. Dengarin setiap hari lagu itu, terus dengarin, pasang headset di telinga, dengarin setiap saat. Tidak mau kesenangan yang lain. Sudah ketemu kesenangan indria yang betul-betul memuaskan? Tidak ketemu. Jadi kalau masih ada orang yang menganggap, oh iya ini kegembiraan, sukacita, betul, tapi itu tidak memuaskan, itu juga masih duka. Ya, itu juga masih duka. Duka level 2. Duka karena perubahan. Yang menyenangkan saja berubah, yang tidak menyenangkan juga berubah. Apa yang tidak berubah? Tolong saudara cari, kalau saudara ketemu kasih tahu saya. Satu saja yang tidak berubah. Ya. Selain apa? Selain hukum perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Nah, ini duka level 2. Wipari nama duka. Duka karena perubahan. Ada tidak yang bebas dari perubahan? Kita bisa bebas dari perubahan? Objek-objek indria yang kita nikmati, yang kita anggap menyenangkan, bisa bebas dari perubahan? Kalau kita meletakkan kesenangan kita di sana, hati-hati. Orang membangun di lumpur yang bergoyang, bisa roboh rumahnya. Iya, hati-hati. Ini duka level kedua. Ada duka level yang ketiga, yang lebih dalam lagi. Ya. Kalau level 1 itu seperti air di baskom.
Kalau lihat air di baskom gampang kan kelihatan. Tapi apa yang ada di dalam air itu bisa dilihat. Kita mungkin harus pakai kaca pembesar atau mikroskop. Oh, ternyata ada bakterinya atau apa, ada mikroorganismenya atau apa. Mata kita tidak bisa. Butuh perenungan, pengamatan lagi lebih dalam. Nah, duka yang ketiga ini kita butuh pengamatan yang lebih dalam lagi. Apa duka level yang ketiga ini? Sangkara duka. Berkaitan dengan pancakanda. Apa yang disebut sebagai manusia? Manusia tidak lebih hanya susunan dari jasmani dan batin, nama rupa. Apa yang disebut sebagai manusia? Manusia tidak lebih dari susunan pancakanda, rupa kanda, sanya kanda, wedana kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Apa? Rupa kanda, sanya kanda, winyana kanda, kemudian wedana kanda, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, kemudian perasaan, kesadaran, pancakanda. Inilah sebutnya rupa manusia. Kalau kita mau lebih jelas lagi, apa sih sebetulnya manusia itu? Yang disebut Adiratano itu apa sih sebetulnya? Apakah namanya? Kalau saya sendirian, saya tinggal sendirian, tidak ada siapa-siapa, tidak ada Adiratano. Yang ada satu sosok manusia yang berjalan sendiri, pergi sendiri, yang punya perasaan sendiri, sakit sendiri. Apa yang disebut Adiratano? Apa yang disebut saya? Disebut aku, tidak lebih dari susunan pancakanda. Mau lebih teliti lagi, 6 salayatana. Mata, telinga, hidung, lidah, objek-objek sentuh, kulit, dengan pikiran. Itulah manusia. Tidak ada manusia di luar itu. Ya. Nah, pancakanda ini kita tidak punya kuasa mutlak terhadap pancakanda. Pancakanda jasmani, rupa ini berkembang seperti apa adanya secara alamiah. Kita kasih makan, dia bertumbuh besar. Ya. Gara-gara kemarin PSBB, berapa lama saya tidak keluar kemana-mana, makan enak terus, gemuk badannya. Siapa yang gara-gara PSBB timbangannya naik? Ya, ibu-ibu biasa tidak mau nimbang, takut jebol timbangannya. Badan ini bisa berkembang karena kita kasih makan. Ya. Kalau makanannya salah, makanannya tidak sehat, badan ini akan sakit. Ya. Kita tidak punya kuasa mutlak terhadap jasmani ini. Tetapi Bante, ini kan tangan saya bisa pegang ini, mic ini. Kalau orang bilang ini tangan saya, tanganku, apa betul pernyataannya? Saya bisa pegang botol ini, letakkan, bisa. Berarti saya bisa perintahkan tangan ini. Ya, sepintas lalu ya memang betul ini tanganku pegal. Ya, pegal ini tidak lebih karena kondisi-kondisi, ada beban yang diangkat, tangannya tidak bergerak. Ya, kita bisa mengangkat, orang bisa menggerakkan tangannya, ya, memerintahkan jasmaninya untuk pergi ke sana, pergi ke sini, melakukan aktivitas. Satu sebab adalah kehendak atau niat. Tapi niat saja apa sudah cukup? Kalau kita tidak punya otot-otot yang sehat, misalnya orang yang kena stroke, duduk di kursi roda,
Tidakkah ia ingin jalan? Pak, Bapak ini kenapa? Saya kena stroke dek, misalnya. Bapak tidak ingin jalan, ya inginlah. Ya perintahin aja kaki Bapak jalan, itu kan kaki Bapak. Bisa dia perintahkan. Bisa tidak? Dia tidak punya kuasa. Kenapa? Mungkin otot-ototnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya. Jadi kalau kita berpikir jasmani ini milik kita, ya itu masih salah. Ini bukan milik kita. Kita tidak pernah bisa pesan jasmani ini seperti apa. Ya. Saya kalau pesan, kalau bisa rambut saya pirang. Kalau hitam kan berubah jadi putih kelihatan. Kalau pirang tidak terlalu mungkin. Kita tidak bisa pesan. Jasmani ini saja yang bisa dilihat, bisa kita pegang, bisa kita rasakan, tidak bisa kita kendalikan sesungguhnya. Berubah sesuai dengan kondisi-kondisi. Bagaimana dengan batin? Persepsi kita juga terhadap sesuatu berubah. Mungkin dulu kita anggap, wah inilah yang paling bagus, inilah yang paling benar. Tapi lama-lama persepsi kita bisa berubah. Kalau persepsi kita berubah terhadap sesuatu, perasaan kita berubah tidak? Ini juga berubah. Ya. Bentuk-bentuk yang kita pikirkan, buah-buah pikir kita juga bisa berubah. Kesadaran kita juga berubah. Jadi pemahaman tentang sangkara duka ini sangat penting sekali. Apa sangkara duka? Kalau tadi orang lihat air di baskom, ya, level 1. Di dalam air itu dia bisa lihat ada mikroorganisme, mungkin bakteri dan lain sebagainya, duka level 2. Kalau orang sudah tahu air itu apa, oh ternyata itu ada satu hidrogen dengan 2 oksigen, itu air, ya duka level 3. Orang yang sudah bisa melihat duka Arya Saca ini dengan sempurna, betul-betul bisa memahami duka ini dengan sempurna, artinya apa? Artinya dia bisa melihat ketidaksempurnaan dari kehidupan. Jasmani ini saja tidak memuaskan. Ketika seseorang bisa melihat ketidaksempurnaan dari kehidupan, orang bisa melihat ketidaksempurnaan dari segala sesuatu, mungkin tidak muncul dalam pikirannya. Kalau orang ini tadi anggap saja ini botol ini luar biasa, bagus sekali, cuma saya yang punya. Kalau dia berpikir begitu, memberikan nilai-nilai yang tinggi terhadap sesuatu, memberikan nilai-nilai yang bagus, yang mahal, yang limited terhadap sesuatu, kira-kira kemelekatan dia semakin kuat tidak? Semakin kuat. Tapi ketika dia melihat ketidaksempurnaan dari yang dia lekati, mulai merenggang tidak? Mulai melonggar tidak? Bahkan semakin jelas dia melihat ketidaksempurnaan dari segala sesuatu yang tadinya dia lekati, kemelekatan itu bisa lepas tidak? Bisa lepas. Lepasnya kemelekatan adalah berhentinya duka. Tapi duka ini ada sebabnya. Kita menderita, ya. Duka ini sering diterjemahkan sebagai penderitaan, ya. Secara singkat diterjemahkan sebagai penderitaan. Tetapi sesungguhnya tidak bisa mewakili makna duka yang lebih dalam. Kalau kita mau memaknai duka yang lebih lengkap, kita bisa terjemahkan duka ini sebagai segala bentuk kondisi-kondisi yang tidak memuaskan, yang dipengaruhi oleh perubahan. Inilah duka. Ya. Apa saja? Kalau kita sudah memahami ini, yang menyenangkan pun duka. Betul tidak? Yang menyenangkan pun duka. Wah, Bante Attadhiro ini luar biasa, pintar sekali. Wah, kalau jempolnya sampai mekar, besok-besok kalau ada yang mencela Bante Attadhiro, apa itu Bante Attadhiro? Langsung itu. Jadi jangan letakkan kepada sesuatu yang bisa berubah kebahagiaan kita. Kalau saudara meletakkan sesuatu kebahagiaan kita pada sesuatu yang bisa berubah, bahaya. Seperti orang bergantung di akar yang lapuk.
tinggal tunggu harinya. Akarnya lapuk, orang itu akan jatuh dalam penderitaan lagi. Betul tidak kira-kira? Wah, akarnya hebat, kuat sekali. Ternyata akarnya lapuk. Tinggal tunggu hari dia jatuh lagi ke dalam penderitaan. Nah, duka ini ada sebabnya. Pertapa-pertapa lain di zaman Sang Buddha menyelidiki. Mereka mempunyai kesimpulan. Beberapa orang berpendapat duka ini tidak ada sebab, muncul begitu saja. Tahu-tahu kaki saya jalan kesandung aja, kukunya copot, misalnya. Lagi jalan tahu-tahu motor nabrak saja, nggak ada sebab, tahu-tahu celaka aja pokoknya. Ada pendapat demikian. Ada pertapa lain juga yang berpendapat duka ini adalah takdir dari para dewa yang berkuasa. Sudah digariskan, kamu memang garis matinya umur 38 tahun kamu mati, sudah garisnya. Kamu memang sudah digariskan kakinya harus patah. Ya. Ada pendapat demikian juga. Jadi sudah digariskan oleh para dewa yang berkuasa jalan hidup seseorang. Ada lagi pendapat pertapa-pertapa yang lain, duka ini merupakan hukuman yang diberikan oleh para dewa yang berkuasa sebagai wujud untuk membersihkan kesalahan-kesalahan yang ia sudah lakukan. Jadi berupa proses penyucian diri. Ada juga yang berpendapat demikian. Tetapi Buddha tidak puas dengan jawaban-jawaban ini semua. Buddha mencari, mengamati duka ini dengan lebih dalam lagi. Oh, ternyata sebab duka adalah tanha, keinginan. Orang menerjemahkannya demikian. Tapi keinginan saja rasanya tidak begitu tepat. Kalau saudara-saudara bisa sampai ke sini, ada niat tidak, ada keinginan tidak datang ke wihara ini? Apa tiba-tiba sudah muncul di sini semua? Pasti semuanya diawali dari keinginan. Ingin datang ke wihara, apa itu menyebabkan penderitaan, duka? Tidak. Ingin berbagi kepada yang lain, menolong orang lain, itu keinginan yang baik. Ingin meditasi, ya setiap hari ya ada meditasi dengan Bhante Attadhiro. Saudara-saudara bisa ikut di rumah, itu keinginan yang baik. Keinginan yang didasari oleh keserakahan, kebencian, kebodohan batin, loba dosa moha, inilah yang menyebabkan penderitaan. Bisa tidak orang ingin sesuatu yang dia tidak senangi? Tidak. Kalau yang tidak disenangi cenderung ditolak, pasti begitu. Kalau itu yang disenangi cenderung untuk dikejar, didapatkan. Ya tak? Kalau orang tidak tahu ingin apa, itu seperti orang yang stres, orang yang pusing, duitnya banyak, pergi ke Singapura, belanja, pokoknya belanja. Sudah sampai di rumah bingung, ini barang tuh apa semua ini? Itu keinginan yang didasari oleh kebodohan batin. Tidak tahu, pokoknya beli, sudah sampai rumah bingung untuk apa. Nanti hitung-hitungan, ternyata banyak juga ya belanjanya. Ya. Stres tidak? Belanja barang yang tidak bermanfaat. Itu keinginan. Ya. Jadi keinginan dengan kemelekatan ini dekat sekali. Nah, inilah sebab dari penderitaan. Ingin memuaskan kesenangan indria, kama tanha. Tidak senang terhadap sesuatu, ingin menghancurkan sesuatu yang tidak disenangi, wibawa tanha. Ingin menjadi sesuatu yang disenangi agar bisa terwujud hanya untuk pemuasan diri sendiri, bawa tanha. Itu penderitaan. Untuk mendapatkan sesuatu yang betul-betul dirindukan, ya, butuh usaha yang keras. Sudah dapat senangnya sebentar, barangnya berubah, perasaan kita juga berubah. Itu duka. Nah, ini harus dipahami, harus dilihat. Kalau duka sudah dipahami, ya, duka sudah bisa dimengerti, dilihat. Sebab duka sudah diketahui. Kalau sebabnya dihilangkan,
dukanya bisa hilang tidak? Bisa hilang tidak? Ada duka, sebab duka diketahui. Kalau sebab duka dihilangkan, dukanya bisa hilang tidak? Hah? Bisa hilang? Iya. Hah? Berkurang. Kalau sebabnya berkurang sedikit, ya dukanya berkurang sedikit. Kalau sebabnya hilang sama sekali, dukanya bisa hilang sama sekali. Apa sudah selesai perjalanan kita? Belum. Dukanya tahu, sebabnya tahu. Kalau sebabnya hilang, dukanya juga pasti akan hilang. Kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Kalau Buddha mengajarkan Dhamma berhenti sampai di situ, ya Dhamma ini hanya cuma teori, cuma dogma. Apa artinya? Tapi bersyukurlah Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Ada jalan untuk menuju berhentinya duka ini, jalannya dikasih tahu. Ya, ada orang ingin belajar bikin pempek misalnya, saudara tahu pempek ya? Ya. Bahannya ada tepung, ikan, garam, gula, bahannya ada. Tetapi tidak pernah dikasih tahu cara buatnya seperti apa. Mungkin lama sekali baru bisa dia bikin pempek, coba-coba. Setelah 100 tahun mungkin baru jadi pempek, kalau tidak dikasih tahu caranya. Ya kan? Tapi kalau bahannya ada, tepungnya ada, ikannya ada, garam ada, air ada, caranya untuk membuat pempek pertama-tama diapakan, ikannya digiling, ya, tepungnya dicampur dengan ikan, dikasih air, kasih garam, terus bagaimanakan caranya dijelaskan. Orang ini bisa tidak bikin pempek? Bisa. Kita juga bisa mengakhiri duka. Kenapa? Buddha memberikan jalannya, yaitu jalan Arya berunsur 8. Satu jalan dan satu-satunya jalan untuk bisa mengakhiri duka. Tidak ada jalan yang lain. Satu jalan dan satu-satunya jalan yang bisa mengakhiri duka manusia, bukan duka umat Buddha. Karena yang menderita bukan cuma umat Buddha, duka manusia. Apa jalan mulia berunsur 8 itu? Jalan ini dikepalai oleh pandangan benar. Jadi satu jalan punya 8 gerbong, seperti kereta. Ada kereta dari Jakarta mau ke Jawa misalnya, lokomotifnya di depan, 7 gerbong yang di belakang. Kalau lokomotifnya jalan menuju ke Jawa, 7 gerbong yang di belakang ikut tidak? Pasti ikut ya. Nah, gerbong yang pertama yang lokomotif mesinnya itu pandangan benar. Apa pandangan benar? Pandangan benar adalah pemahaman tentang duka. Ini pandangan benar. Oh, ternyata kesenangan indria itu juga tidak memuaskan, kata Bante. Tapi jangan percaya saudara, coba saudara selidiki. Karena duka ini seperti saya bilang, kita bicara diri kita sendiri, bukan bicara orang lain. Bukan kata Bante, kata Bante ini, kata Bante itu. Bukan, jangan percaya. Saudara amati, cari sesuatu yang betul-betul saudara anggap memuaskan. Nikmati, kesenangannya berubah tidak? Kalau tidak berubah syukur, nikmati terus. Itu. Barang yang dinikmati berubah tidak? Kalau tidak berubah bagus, nikmati terus. Tapi tidak ada yang tidak berubah. Coba cari, buktikan. Nah, pandangan yang memahami 4 kebenaran mulia ini pandangan benar. Kalau pandangannya benar, orang yang memiliki pandangan yang benar, cara berpikirnya jadi benar atau tidak? Cara berpikirnya jadi benar. Masa lokomotifnya pergi ke Jawa, gerbong yang di belakang ke Bogor? Kan gak mungkin. Kalau pandangannya benar, cara berpikirnya juga benar. Apa yang disebut sebagai cara berpikir yang benar? Orang sudah tahu ini tidak memuaskan, untuk apa dilekati?
dia berpikir untuk melepas, itu pikiran benar. Betul tidak? Kalau orang masih berpikir, wah ini paling bagus, botol ini cuma saya yang punya, wah, tidak ada pikiran untuk melepas. Ya, tidak ada. Tapi kalau kita menyadari ini tidak memuaskan, ini tidak sempurna, semua ini juga akan berubah. Kalau nggak barangnya berubah, sayanya yang berubah. Orang seperti ini punya pikiran mulai untuk melepas. Itu pikiran benar. Nekama sangkapa. Kalau orang berpikir karena didorong kebencian, mengharapkan orang lain celaka, kira-kira pikiran benar atau pikiran yang tidak benar? Jelas pikiran kebencian itu pikiran yang tidak benar. Jadi pikiran benarnya apa? Orang yang berpikir cinta kasih, mengharapkan orang lain bahagia. Tadi sebelum mulai Dhammadesana, Bante Atta memimpin doa dalam agama Buddha, katanya Sabbesata Bhavantu Sukhitata, meditasi cinta kasih. Itu mintanya ke siapa, Bante? Semoga semua makhluk berbahagia, mintanya ke siapa? Apa minta ke Buddha? Ya kalau patung Buddhanya bisa dengar ya mungkin. Tapi ini kan cuma patung sebagai lambang. Itu bukan permohonan, kita tidak minta kepada sesuatu. Semoga semua makhluk berbahagia itu ungkapan, harapan. Sama seperti semoga Anda selamat. Ya, kita berharap supaya dia semoga lulus, semoga apa. Siapa yang kasih selamat? Oh, yang Maha Kuasa kasih selamat. Ya mungkin saja, saya tidak tahu. Tapi kalau kita bandingkan, ada dua orang, yang satu nyetir sambil mabok, yang satu nyetir dengan kewaspadaan. Yang nyetir sambil mabok ini orangnya betul-betul luar biasa lah. Itu. Yang nyetir tidak mabok dengan kewaspadaan ini, ya mungkin beribadah pun juga kadang-kadang. Yang satu beribadahnya rajin tapi nyetirnya sambil mabok. Kira-kira mana yang selamat? Yang kasih selamat kan karena perbuatan kita sendiri. Ya. Jadi semoga semua makhluk berbahagia, itu pikiran baik, pikiran benar. Ya. Kemudian pikiran benar yang ketiga, berpikir welas asih. Kalau lihat orang lain menderita, syukurin lo, itu karma lu sih. Ya. Kita tidak boleh berpikir gitu, itu pikiran salah. Lihat orang dalam kesusahan, semoga dia cepat bisa bebas dari penyakit itu misalnya. Itu pikiran benar, welas asih. Kalau lihat orang yang kesusahan, kita tolong. Ya. Tadi saya tanya pas makan, ya. Kan banyak makanan Gojek yang ngantar. Di sini Gojek harus bayar apa namanya, parkir. Itu diganti, dikasih tidak? Ya kalau tukang Gojeknya kasih, minta ya dikasih, ya harus dikasih, saya bilang. Karena kan mungkin ya, mereka juga susah cari makan, apalagi kondisi kondisi seperti ini. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, itulah pikiran yang benar. Kalau kita lihat orang lain susah, kita ingin menolong. Itu pikiran yang benar. Jadi, ibu bapak saudara-saudara, besok-besok kalau saudara lihat di sini ada sampah yang berserakan, kira-kira muncul tidak ya pikiran untuk memungut? Kenapa? Kalau kita lihat sampah, kita punya pikiran, kasihan yang nyapu, nanti dia capek. Kita ambil sampahnya, kita buang ke kotak sampah. Kira-kira pikiran benar tidak? Jalan mulia berunsur 8, Arya Atanggika Marga ini bukan teori, ini praktek semua. Teori itu tadi, yang belakang-belakang itu tadi, yang depan-depan itu tadi. Ini semua harus praktek. Ya. Itu pikiran benar. Ya. Jadi kalau orang masih cuek, ya itu karena ketidaktahuan. Hanya karena ketidaktahuan. Bukan dia tidak mau, dia tidak tahu.
Kalau saudara sudah tahu, kasihan nanti menambah beban orang yang bekerja, ya kita bantu. Perbuatan sekecil itu pun itu sudah pikiran yang benar. Ya. Nah, tadi pikiran melepas, nekama sangkapa. Kalau kita terus berlatih berpikir untuk melepas, apa yang bisa kita kurangi? Apa yang bisa kita kurangi? Kalau ada orang berlatih untuk melepas, apa yang bisa dia kurangi? Keserakahan. Ya, kemelekatan, keserakahan. Kalau orang berlatih terus pikirannya untuk memancarkan cinta kasih kepada semua orang, bersifat bersahabat, tidak peduli sukunya, asalnya, agamanya, pokoknya semua sama lah, kita ini manusia. Kita bersifat bersahabat, tidak ada kebencian, cinta kasih, kasih sayang, karuna, welas asih. Kalau kita terus berpikir seperti itu, kita kembangkan, apa yang kita kurangi? Saya banyak bertanya saja. Apa yang kita kurangi? Kebencian. Loba kita kurangi dengan kita berlatih melepas. Meta karuna kita kembangi, kita berlatih mengurangi kebencian. Ya. Kita memiliki pandangan benar, moha kita kurangi. Ya. Jalan Mulia Berunsur 8 ini seperti gerinda. Ya, ini lagi ngebangun di sebelah. Seperti gerinda. Saudara-saudara, kalau ada besi yang berkarat, pernah lihat besi yang berkarat ya? Berkarat sekali, tebal. Kalau ada orang yang cukup sabar, digerinda terus, karatnya bisa rontok tidak? Ya, sekarat-karatnya besi, ya kalau digerinda terus, lama-lama bisa hilang tidak karatnya? Bisa hilang, bisa jadi putih. Kalau dia sudah jadi putih, dipoles lagi, lama-lama besi itu bisa buat ngaca, bisa sejernih cermin. Ya. Nah itu pandangan benar. Kalau pandangannya benar, cara berpikirnya benar. Berpikir welas asih, berpikir untuk melepas, berpikir untuk tidak menyakiti, meta karuna. Itu pikiran yang benar. Sekarang orang pandangannya benar, pikirannya benar, ucapannya salah, bisa tidak? Pasti ucapannya ikut ke Jawa, gerbong yang ketiga. Gerbong yang ketiga pasti ikut. Kalau lokomotifnya ke Jawa, dia ikut ke Jawa juga. Pasti ucapannya juga ucapan yang benar. Apa ucapan yang benar? Tidak berbohong, berucap yang jujur. Ini sulit untuk dilatih. Sulit untuk dilatih. Bante, saya ini pedagang, gimana bisa Bante bisnis kalau nggak bohong? Oke lah, saudara pedagang. Sekarang sebagai pedagang, saudara juga tentu sebagai pembeli. Barang yang saudara jual kan saudara beli dari orang lain. Ada tidak pedagang yang tidak beli barangnya? Ya mungkin saja kalau dia bikin sendiri. Tapi bahannya mungkin dia beli dari orang lain juga. Sekarang ada tidak pembeli yang suka dibohongi? Sebagai pedagang, kalau tahu saudara ini tidak jujur, ya lama-lama pelanggannya juga lari. Ya. Jadi pedagang tetap tidak boleh berbohong, jujur. Jujur bukan berarti ini modalnya dijelas-jelaskan sampai detail modalnya, ya itu kan dapurnya sendiri, rahasia. Terserah kalau itu. Ya artinya harus jujur. Itu ucapan benar sama waca. Ucapan benar itu ada 4. Yang pertama tadi sama waca, berucap jujur. Musyawadah, tidak berbohong, sama waca yang pertama. Yang kedua, tidak berucap yang menghasut, memecah belah. Di sini ngomongnya A, nanti disampaikan tempat lain lagi B. Tujuannya untuk menghasut, memecah belah, tidak senang lihat orang rukun. Ucapan untuk memecah belah ini ucapan yang salah. Iya.
Ucapan yang benar seperti apa? Ucapan yang merukunkan, mempersatukan. Ya. Walaupun di sini ngomongnya A, kira-kira kalau di tempat lain nanti A juga disampaikan bisa timbul ribut, harus diucapkan tidak? Ya mungkin tidak perlu karena tidak bermanfaat. Walaupun benar, kalau tidak bermanfaat apa harus diucapkan? Kan tidak harus. Ya. Nah, itu ucapan benar yang kedua. Tidak menghasut, memecah belah, tapi berucaplah yang mempersatukan, merukunkan. Ya. Ucapan benar yang ketiga, ucapan yang tidak menyakiti, menusuk, melukai. Ya, orang bilang lidah ini lebih tajam dari pisau. Pernah dengar perumpamaan seperti itu? Tapi mungkin perumpamaan itu sudah tidak berlaku lagi saya rasa sekarang. Sama seperti ada perumpamaan malu bertanya sesat di jalan. Sekarang kan jarang sekali orang bertanya ke orang lain, betul tidak? Tanyanya ke Google. Jadi pertama perumpamaan yang tadi itu malu bertanya sesat di jalan gugur kayaknya sudah sekarang. Sekarang ada yang lebih tajam daripada lidah, yaitu jari. Ya, hati-hati sekali menggunakan jari, berucap dengan jari ini. Salah pencet dunia akhirat nanti ketahuan semua. Bahaya sekali. Di Indonesia ini banyak sekali orang menyebarkan berita-berita yang bohong dengan tujuan untuk memecah belah, menghasut. Kalau saya berbicara yang salah kepada dua orang ini pulang ke rumah, cerita sama anak istrinya percaya, ikut salah tidak? Anak istrinya cerita sama tetangga, sama teman-temannya, berapa banyak yang orang akan tersesat. Bahaya sekali. Jadi kita sebagai umat Buddha hati-hati sekali menerima informasi, dipikirkan dulu betul-betul ini benar atau tidak. Ya. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima, pesan-pesan yang kira-kira diragukan kebenarannya, diselidiki dulu, jangan langsung dikirim lagi ke tempat lain, di forward. Ya. Walaupun benar, kalau tidak bermanfaat, apa harus dilanjutkan? Kan tidak boleh. Ya. Apalagi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Itu ucapan salah, sampapalapa namanya. Saya teringat cerita dari satu umat. Ya, jadi umat itu kirim WA di handphonenya. Ya, jadi pesannya suruh perhatikan gitu. Tiba-tiba layarnya itu muncul pocong. Tahu kan saudara kan? Muncul pocong. Dia kaget, handphonenya dilempar, terus pecah kacanya. Mungkin orang yang kirim maksudnya bercanda, lucu-lucuan. Coba bayangkan kalau handphonenya belinya 20 juta misalnya. Kira-kira sakit tidak orang itu. Jadi walaupun ya janganlah seperti itu. Itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Jangan yang begitu-begitu dilanjutkan. Kirim pocong, ada lagi. Saya pernah dikasih lihat, suruh perhatikan orang buka laci ini dibuka, laci ini dibuka, terus pas satu laci dibuka, tahu-tahu ular kobra nyamber ke layar, kaget juga. Pernah tahu tidak? Nah, ada lagi orang kirim, ini virus corona katanya, kalau diperbesar 100 kali gambarnya seperti itu, terus 1000 kali, 500 kali begini, 1000 kali begini, sampai diperbesar 10.000 ternyata gambarnya rambutan. Ya kalau itu ya mungkin ya sekedar lucu-lucuan untuk menghibur, ya mungkin nggak jelek-jelek sekali. Tapi kalau yang gambar pocong, gambar ular, itu kan tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Ya, itu termasuk dalam ya ucapan yang tidak bermanfaat, perbuatan tidak bermanfaat. Ya, ucapan benar berucap jujur, tidak berbohong. Ucapan benar, ucapan yang mempersatu, tidak memecah belah. Ucapan yang benar, ucapan yang lemah lembut, tidak kasar, tidak menusuk.
Ucapan yang benar, ucapan yang bermanfaat, bukan berucap yang tidak bermanfaat, bergosip. Itu sama waca. Gerbong yang ketiga. Sekarang kita lari ke gerbong yang keempat. Apa gerbong yang keempat? Perbuatan benar. Apa perbuatan benar? Perbuatan benar adalah perbuatan yang tidak kejam, sesuai dengan pikiran tadi toh. Berpikir untuk mengharapkan makhluk lain bahagia, berpikir untuk menolong. Kalau pikirannya seperti itu, maka perbuatannya membunuh, perbuatannya menyiksa, bisa tidak begitu? Tidak bisa. Jadi perbuatan tidak membunuh, tidak menyakiti, itu perbuatan benar. Pikirannya cinta kasih, pikirannya kasih sayang, pikirannya untuk melepas, bisa tidak dia mengambil barang milik orang lain? Iya, ya tidak bisa. Kalau dia ngambil barang milik orang lain, itu bukan perbuatan benar, itu perbuatan yang salah. Kemudian tidak berbuat asusila, itu perbuatan yang benar. Gerbong yang keempat. Gerbong yang kelima, apa? Mata pencarian yang benar. Ada 5 mata pencarian yang Sang Buddha katakan tidak patut untuk dilaksanakan. Jual manusia. Zaman sekarang apa ada ya jual manusia? Kira-kira ada, saudara-saudara. Perbudakan, prostitusi, itu mata pencarian yang salah. Kemudian yang kedua, di antara 5, apa? Menjual daging karena mengkondisikan makhluk untuk mati. Kemudian yang ketiga, kenapa? Menjual racun ya. Yang keempat, menjual senjata karena mengkondisikan makhluk lain bisa meninggal ya. Yang kelima, yang terakhir, minum-minuman, makanan, obat-obatan yang terlarang. Jadi pengedar tidak boleh ya. Jadi ini 5 sama ajiwa yang harus dihindari. Saudara-saudara, kalau pikiran orang bersih, pikirannya benar, cinta kasih, kasih sayang melepas, pandangannya benar, cara berpikirnya benar, berucap benar, kemudian berbuat benar, mata pencariannya benar, kira-kira batin orang seperti ini tenang atau tidak? Ada 2 orang, yang satu semuanya salah, suka bohong, kemudian perbuatannya juga tidak baik, cara berpikirnya salah. Kalau dibandingkan, pasti yang semuanya benar akan lebih tenang batinnya. Jadi sila ini penting sekali. Di mana-mana nilai sila ini sama. Ya. Saudara-saudara boleh boleh pergi ke Amerika misalkan. Tanya orang Amerika, lebih senang orang baik atau orang yang tidak baik? Pergi ke Jepang, tanya orang Jepang, lebih senang orang yang baik atau orang yang tidak baik? Pergi ke tempat manapun, saya percaya penjahat sekalipun, kalau dia ingin merencanakan satu perampokan, dia akan pilih teman-teman yang baik, teman-teman yang jujur. Kalau pikir-pikir ini kira-kira bisa ngakalin dia, saya yakin mungkin tidak dipilih ya. Jadi sila ini satu dasar yang sangat penting. Kalau sila kita bersih, sila kita bagus, kemoralan kita bagus, hidup kita tenang. Pikirannya benar, pandangannya sudah benar, pikirannya benar, ucapannya benar, berbuat benar, mata pencariannya benar, pikirannya tenang, silanya bersih. Kalau ada air yang bersih di baskom, tuang air 1 galon di baskom, jernih toh air aqua yang 1 galon, air mineral 1 galon itu jernih sekali toh. Tuang di 1 baskom, saudara pukul baskomnya, airnya bergoncang tidak? Bergoncang. Kira-kira dengan air yang bergoncang itu saudara bisa melihat tidak ada apa di dalam air itu? Di dalam baskom itu bisa tahu jelas. Misalnya ada orang, taruhlah, anggap orang taruh 3 koin. Berapa rupiah koin itu bisa kelihatan tidak? Tidak bisa. Kenapa? Padahal airnya jernih.
karena airnya berguncang. Maka ada tahap lanjutan untuk kita bisa bebas dari penderitaan, yaitu menenangkan batin, samadhi. Kalau tadi pandangan benar, pikiran benar, itu panya. Ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, itu sila. Nah, tahapan yang ketiga samadhi. Apa gerbong yang kelima, keenam? Daya upaya benar, sama wayama. Apa daya upaya benar? Daya upaya yang benar adalah kita melihat batin kita ke dalam. Di dalam batin saya ini, saat ini saya sedang berpikir apa? Ada tidak pikiran yang buruk di dalam diri saya, batin saya saat ini? Kalau kita mengarahkan perhatian kita ke dalam, kira-kira kita bisa tahu tidak? Sekarang saya sedang berpikir apa? Apa yang sedang saya pikirkan? Apa konten dari batin saya? Bisa tahu tidak? Kalau kita mengarahkan perhatian kita ke dalam, tentu kita bisa tahu. Orang lain mungkin tidak tahu. Ya, Bante Atadiro ini kelihatannya tenang, padahal batinnya bergejolak. Saudara-saudara mungkin tidak tahu. Ya, habis ini dia mikir apa gitu, mungkin saudara-saudara tidak tahu. Tapi batinnya mungkin bergejolak walaupun jasmaninya tenang. Tapi kalau batin kita sendiri, kita lihat ke dalam, saat ini sedang apa batin saya? Kontennya apa sih? Kita akan tahu. Kalau ada pikiran yang tidak benar belum muncul dalam batin kita, kita boleh bergembira. Artinya apa? Pikiran kita berarti benar. Tapi kalau sampai sudah ada pikiran yang tidak baik yang muncul, itu harus cepat-cepat kita singkirkan. Kalau ada rumput, saudara-saudara, kalau dia baru keluar kecambah dari tanah, itu akan lebih mudah dicabut daripada kalau dia sudah menjalar kemana-mana. Betul tidak? Ya. Pasti akan lebih mudah kalau dia baru keluar dari tanah. Begitu juga dengan batin. Kalau kita amati batin kita sendiri dengan kesadaran, perhatian, tidak ada pikiran yang buruk, kita boleh bergembira. Adakah pikiran yang baik? Ada, kita kembangkan supaya jadi apa? Jadi perbuatan. Entah itu perbuatan ucapan maupun jasmani. Nah, kalau sudah ada, kita singkirkan. Kalau belum ada pikiran yang baik, kita kembangkan, kita munculkan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Tentunya dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran. Bukan cuma ucapan. Kalau cuma sekedar ucapan, semoga semua makhluk berbahagia, tapi pikirannya kemana, ke dapur, ke apa, kerjaan. Tapi semoga semua makhluk berbahagia mungkin mulutnya, nanti lama-lama bisa berubah. Dari semoga semua makhluk berbahagia bisa jadi semoga semua makhluk berbahaya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahaya. Nah, sama seperti orang kalau meditasi jalan. Saudara-saudara mungkin sudah dilatih oleh Bante Atadiro meditasi jalan. Perhatikan langkah kaki kiri kanan. Kalau perhatiannya bagus, kaki kiri yang melangkah, batin mencatat kiri. Kaki kanan yang melangkah, batinnya juga mencatat kanan. Tapi kalau perhatiannya lolos, kaki kanan yang melangkah, batinnya mencatat bisa kiri. Ya. Jadi dengan penuh perhatian. Ini sama wayama, ada 4. Lihat batin kita sendiri, ada tidak yang buruk? Tidak ada, kita boleh bergembira. Kalau ada, cepat-cepat disingkirkan. Ada tidak yang baik, pikiran yang baik? Kalau ada, kita kembangkan supaya jadi perbuatan, entah itu ucapan maupun jasmani. Ini sama wayama. Untuk melakukan ini, saudara-saudara, butuh semangat tidak? Butuh semangat. Untuk merubah pikiran kita ini susah sekali. Sang Buddha mengatakan usaha ini seperti melawan arus. Apa bahasa palinya usaha melawan arus itu? Saya lupa. Kenapa? Karena arus kebiasaan kita adalah kembali kepada hal-hal yang buruk. Apa hal-hal yang buruk? Tidak senang, hancurkan. Senang, kejar. Tidak senang, hancurkan. Senang, kejar.
Itu kebiasaan yang lama. Tapi kalau kita mau berlatih, merubah kebiasaan kita, kita butuh semangat. Tapi semangat saja tidak cukup. Ada kebenaran mulia yang berikutnya, yang ketujuh. Ini sangat penting sekali. Apa kebenaran mulia ya? Apa jalan mulia berunsur 8 yang ketujuh? Gerbong yang ketujuh? Perhatian benar. Sama Sati. Ya. Perhatian yang benar adalah memperhatikan segala sesuatu seperti apa adanya, bukan seperti yang kita mau. Kalau ada kebencian di dalam batin kita, catat itu kebencian. Tapi bukan kebencianku, catat itu hanya sekedar kebencian. Itu perhatian yang benar. Jangan kalau kebencian muncul, tidak senang mungkin, iya tuh orang itu dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, dasar malas, inilah gara-garanya. Wah, tidak tahu nyasar kemana, itu sudah jauh sekali. Tapi kalau perhatian yang benar, ada kebencian, ini kebencian. Kenapa kebencian bisa muncul? Tidak lebih dari hukum sebab akibat. Kebencian bisa muncul dari mana? Kebencian bisa muncul dari mata. Kebencian bisa muncul dari telinga. Kebencian bisa muncul dari lidah. Kebencian bisa muncul dari hidung. Kebencian bisa muncul dari objek-objek yang disentuh. Kebencian bisa muncul dari pikiran. Betul tidak? Pernah mengamati ini? Wah, apa ini? Berantakan ini semua. Karpet kok digulung. Wah, apa nih? Ya. Ketika mata membentur objek, ada kesadaran melihat. Ya. Ada mata yang sehat, ada objek, ada kesadaran melihat. Sudah orang bisa tahu tentang sesuatu, harus ada cahaya. Maka persepsi bisa muncul, baik buruk atau biasa-biasa saja. Persepsi muncul, maka perasaan juga bisa muncul. Kalau persepsinya berkaitan dengan yang buruk, perasaan tidak senang bisa muncul. Kalau berkaitan dengan yang baik, perasaan senang bisa muncul. Kalau berkaitan dengan yang biasa-biasa saja, perasaan juga biasa-biasa saja. Pernah mengamati ini? Ini bisa terjadi setiap saat. Jadi ini penting sekali untuk diamati. Kalau kita punya perhatian yang bagus, kesadaran yang bagus, waspada, sama waspadanya ketika saudara mau jalan di lantai ini, ya tiba-tiba gelasnya cumprang, jatuh, pecah, berantakan. Saudara tidak pakai alas kaki, harus lewat, terpaksa bagaimanapun harus lewat di tempat itu. Bisa jalan sembrono tidak? Pasti mau napak tuh diperhatikan betul-betul. Kaki yang saya mau tapak ini ada belingnya atau tidak, betul tidak? Perhatian seperti itulah yang harus dikembangkan. Ada satu perumpamaan yang sangat bagus sekali di Samyutta Nikaya. Ya. Sang Buddha memberi perumpamaan yang bagus sekali. Ada orang disuruh membawa minyak, ya, penuh minyaknya sampai bibir dari mangkoknya. Di belakangnya ada orang berdiri. Di depan sana kamu lewat. Di depan situ ada gadis yang paling cantik di desa itu yang sedang menari-nari. Orang berkerumun datang. Ya, ada pengumuman, inilah gadis yang paling cantik di desa ini. Wah, orang pada penasaran pengen lihat seperti apa sih wajahnya gadis paling cantik. Ditambah lagi, wah gadisnya sedang menari-nari. Tambah lagi penasaran orang, berkerumun. Orang ini bawa mangkuk minyak penuh. Orang di belakang mengancam, satu tetes saja minyaknya tumpah, saya tebas leher kamu dari belakang. Kira-kira orang ini punya keinginan tidak untuk perhatikan seperti apa sih gadis yang paling cantik itu? Dia pasti akan jalan pelan-pelan, takut minyaknya tumpah. Perhatiannya fokus saja pada minyak. Sati yang seperti itulah yang harus dikembangkan. Ya. Jadi sati ini seperti kepala, ada mata, ada pikiran. Kemudian sama wayama, usaha benar itu seperti kaki dan tangan saudara. Kalau saudara nyetir, matanya lihat lampu merah, kakinya perintah untuk injek gas, injek rem toh.
Kenapa? Karena persepsi lampu merah itu kan stop. Ya. Kecuali oleh kiri kanan tidak ada polisi, ada orang yang seperti itu. Ya. Sudah kuning bukannya pelan-pelan dia malah tancap gas. Ya. Itu ada yang seperti itu. Tapi di antara kita mungkin tidak ada. Ya. Jadi sati itu mengamati. Ini ada pikiran yang baik, kembangkan supaya jadi perwujudan, entah itu ucapan baik atau perbuatan baik. Ini ada pikiran tidak baik, lenyapkan pikiran tidak baik itu secepat mungkin. Sang Buddha kasih perumpamaan bagus juga di Majjhima Nikaya kalau saya tidak salah, ya. Tentang gadis yang suka bersolek, entah Majjhima Nikaya apa Samyutta Nikaya gitu. Gadis yang sedang remaja, senang bersolek, tiba-tiba dikalungi bangkai ular atau bangkai anjing, bagaimana perasaan dia? Dia akan merasa jijik, cepat-cepat dia buang secepat mungkin, bahkan dia mandi, mungkin mandi air kembang atau apa. Ya, karena apa? Merasa jijik, merasa tidak senang. Begitu juga dengan pikiran yang tidak baik. Perasaan seperti itu harus kita kembangkan. Nah, kalau sekarang pikiran kita baik, tidak baik cepat kita hilangkan. Yang baik kita kembangkan. Terus kita memperhatikan. Lama-lama ya kita bisa batin kita menjadi tenang. Ketika batin kita tenang, ya, kalau batin kita tenang, kita memperhatikan sesuatu bisa dengan lebih jelas lagi. Entah itu pikiran, entah itu jasmani, kalau kita perhatikan itu akan bisa lebih jelas lagi. Kalau jasmani apa yang kita perhatikan? Mungkin Bhante Attadhiro pernah mengajarkan meditasi, ya, kaya nupasana, ya, atau pernah membabarkan tentang kaya nupasana. Memperhatikan jasmani, ya. Entah itu napas keluar masuk, entah itu gerak langkah kaki, entah itu aktivitas sehari-hari. 4 postur jasmani ini diperhatikan. Entah itu duduk, berjalan, berdiri atau berbaring diperhatikan. Kita bisa menggunakan sati itu sebagai umpamanya seperti senter kalau di hutan kita perhatikan, ya, jasmani. Bukan hanya jasmani bisa kita perhatikan, perasaan juga kita bisa perhatikan. Ketika mata kita bersentuhan dengan bentuk, telinga kita dengan suara, hidung kita dengan bebauan, lidah kita dengan cita rasa, kulit dengan sentuhan, pikiran dengan objek-objek pikiran, di situ akan muncul perasaan. Setiap kontak pasti akan menimbulkan perasaan. Itu juga harus diperhatikan. Ya. Kenapa? Setiap kontak pasti akan menimbulkan perasaan, senang, tidak senang atau netral. Itu juga bisa diperhatikan. Bisa juga diperhatikan bentuk-bentuk pikiran, buah pikir. Setelah kita merasakan ini akan muncul pikiran apa? Itu juga bisa jadi bahan perhatian. Ya. Atau kita bisa merenungkan dhamma. Ya. Dhammanupassana. Tentang niwarana, inilah yang menghalangi saya untuk bisa mencapai konsentrasi. Karena nafsu indria, karena kebencian, ya, penyesalan, keraguan-raguan, ya, panca niwarana kita bisa renungkan. Atau 7 faktor pencerahan, 7 bojangga, kita bisa merenungkan itu. Ini dhammanupassana. Kita bisa menggunakan sati untuk merenungkan itu. Nah, ketika kita melakukan itu, masuk yang ke-8, sama-samadhi. Ya. Sama-samadhi, konsentrasi yang benar. Awalnya kita memperhatikan napas, masuk keluar. Satu objek kita perhatikan terus, maka konsentrasi pikiran tidak akan kemana-mana lagi. Kita memperoleh ketenangan. Orang tidak tenang tidak lebih karena pikirannya lari ke sana, lari ke sini. Ya, lari ke masa lalu, lari ke masa depan, berupa rencana-rencana. Lari ke masa lalu, entah itu penyesalan atau kerinduan terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sebentar berdiam di masa saat ini. Ya. Dengan perhatian sati yang benar, dia memperhatikan objek terus-menerus, maka pikirannya akan tenang. Ketika pikirannya
terfokus kepada satu objek, dia akan memperoleh konsentrasi, samadhi. Ya. Dalam bahasa Pali mungkin tingkatan-tingkatan konsentrasi ini disebut sebagai jhana. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya. Ketenangan yang dalam akan menimbulkan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kebijaksanaan yang lebih dalam akan menimbulkan lagi, ya, pandangan cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar akan membuat faktor-faktor yang lain, silanya lebih baik lagi. Silanya lebih baik lagi, konsentrasinya lebih baik lagi. Tetapi tidak berhenti pada konsentrasi satu objek saja. Lama-lama konsentrasi bisa dikembangkan. Bisa tidak kita mencapai konsentrasi ke semua objek pikiran? Kalau napas terus keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, ya mungkin katanya orang, wah nimitta seperti begini, seperti begitu, saya tidak tahu. Keluar masuk, ya. Bisa tidak orang memperoleh konsentrasi dengan berganti-ganti objeknya? Bisa. Ketika konsentrasinya cukup kuat, tenang, maka orang yang batinnya tenang seperti itu mengamati segala sesuatu dengan lebih jelas lagi. Ketika dia bisa mengamati sesuatu dengan lebih jelas lagi, maka corak dari segala sesuatu itu akan semakin jelas. Perumpamanya seperti ini. Orang yang belum berlatih seperti orang yang berdiri di pinggir jalan raya, ya. Ada mobil lewat, wus, mungkin warnanya merah, mereknya apa kita tidak tahu karena kecepatannya sangat tinggi, 200 km per jam. Sementara kita berdiri di pinggir jalan. Dia pakai safety belt atau tidak kita tidak tahu, betul tidak? Laki atau perempuan mungkin juga kita tidak tahu. Merek mobilnya apa juga mungkin tidak tahu. Karena apa? Kita berdiri di pinggir jalan, kemudian kecepatan mobil itu 200 km per jam. Betul tidak? Sedikit sekali yang kita bisa tahu. Tetapi kalau orang itu terus berlatih, mengembangkan kesadaran, perhatian, konsentrasi terus dikembangkan, ya. Diibaratkan seperti orang yang berada di atas mobil yang kecepatannya 50 km per jam. Lagi jalan 50 km per jam, tiba-tiba disalip sama mobil yang kecepatannya 200 km per jam. Kira-kira lebih banyak mana yang dia bisa ketahui, orang yang berdiri pinggir jalan atau yang orang dalam kendaraan? Minimal kan dia masih bisa mengikuti. Mungkin dia bisa tahu, oh ternyata itu mobil Ferrari, karena lihat gambar kudanya mungkin, ya kalau belum diganti ya. Ya. Oh warna merah Ferrari, tapi orangnya laki perempuan pakai safety belt mungkin atau tidak begitu jelas. Terus orang itu berlatih lagi mengembangkan perhatian, ya, satinya dikembangkan, kewaspadaannya dikembangkan, konsentrasinya juga berkembang. Lama-lama kecepatannya bertambah mobil ini. Anggap kecepatannya sekarang 100 km per jam. Lebih banyak mana pengetahuannya? Dia lagi jalan 100 km per jam, ini 200 km per jam tiba-tiba nyalip. Dia bisa lihat, oh ternyata drivernya laki-laki misalnya. Lebih banyak pengetahuan yang bisa peroleh. Nanti lama-lama berlatih terus. Maksudnya berlatih terus itu tadi mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Sila samadipanya, seperti gerinda, sila samadipanya. Kita tidak bisa bilang sila dulu yang pertama atau panya dulu yang pertama. Ya, pokoknya itu terus dikembangkan. Kalau diurutin ya panya dulu. Ya. Lama-lama kecepatan mobilnya sama, 200 km per jam. Mobilnya dia sudah 200 km per jam. Mobil orang ini juga 200 km per jam, sama kecepatannya. Kita bisa tahu tidak? Drivernya laki atau perempuan, dia pakai safety belt atau tidak, mungkin dia pakai topi, kita juga bisa tahu, betul tidak? Kenapa kita bisa tahu dengan jelas? Kenapa? Karena jalannya sejajar.
Seperti Anda jalan di kereta, kalau ada kereta 2 gerbong, kereta kan cepat sekali. Mungkin lebih dari 200 kali ya, saya tidak tahu. Ya. Kalau kereta cepat itu bisa sampai 500 lebih Shinkansen. Ya. Kalau 2 rel ini berjalan sejajar, sama tidak seperti Anda duduk di kereta situ, saya duduk di kereta sini? Sama tidak kira-kira? Keretanya jalan 200 km per jam, saya juga jalan 200 km per jam. Sama toh? Jadi bisa tahu tidak dengan jelas? Tangan saudara bergerak kemana, bisa tahu tidak? Setelah itu ngapain saudara, mungkin minum atau apa sebelah kita bisa tahu. Kenapa? Karena seperti berhenti ya. Pikiran memang bergerak sangat cepat. Ada yang bilang satu jentikan jari atau 1 detik berapa miliar, pernah dengar? Saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, mungkin ada labnya ya, saya tidak tahu itu. Tapi pikiran yang pasti bergerak sangat cepat. Tapi kita mengamati pikiran pakai apa? Pakai mata. Kita mengamati pikiran kan pakai kesadaran. Kita mengamati batin menggunakan batin. Oleh karena itulah ya, kembangkan sati, kesadaran ya. Baik kembangkan, buruk tinggalkan. Terus berlatih kesadaran, konsentrasi. Nanti suatu saat apa saja yang muncul, apa saja pergerakan dari pikiran akan diketahui. Ketika sila sudah bersih, tidak ada kekhawatiran di situ. Seperti air di dalam baskom, kalau dia sudah bersih, airnya jernih, kemudian kita tidak pukul lagi airnya supaya jangan bergelombang lagi. Kita biarkan seperti apa adanya. Ketika air itu jernih, kemudian air itu tenang, kita bisa lihat tidak apa yang ada di dalam. Koinnya berapa rupiah kita bisa lihat dengan jelas. Ketika mungkin bulu burung misalnya yang sangat lembut jatuh ke permukaan air itu, kita tahu tidak? Ketika pertama kali airnya menyentuh, bulu burung itu menyentuh air, kita bisa tahu tidak? Akan timbul akibat. Airnya bergerak mungkin walaupun sedikit. Kalau batu yang jatuh mungkin dia goncangnya lebih besar. Bisa tahu tidak kalau orang punya perhatian di situ? Dia bisa tahu. Ketika orang mengembangkan batin seperti itu, kebijaksanaan dikembangkan. Awalnya ya kebijaksanaan tidak tentang 4 kebenaran mulia, kemudian cinta kasih dikembangkan, kasih sayang dikembangkan, nekama kapa dikembangkan, silanya diperbaiki, tidak berbohong, tidak berbuat yang tidak baik, menipu dan lain sebagainya. Sama waca diperbaiki, ya. Sama kamanta diperbaiki, sama ajiwa diperbaiki, ya. Sama wayama juga semakin baik, sama sati semakin baik, sama dia akan semakin baik. Ketika ini terus dikembangkan, maka suatu saat seperti yang Sang Buddha katakan, yang kinci samudaya dhammang ya. Artinya segala sesuatu muncul pasti ada sebab. Ini diketahui. Kalau sebabnya hilang, akibatnya juga hilang. Yang kinci samudaya dhammang sabantang niroda dhammanti. Semua sebabnya juga akan hilang. Begitu. Sebab duka ada, sebab duka ada. Kalau sebab duka ini bisa hilang, jalannya sudah dijelaskan oleh Sang Buddha, jalan mulia berunsur 8. Ya, sudah ada. Ini dipraktekkan. Maka kalau sebabnya dukanya itu bisa dihapus, dukanya juga bisa hilang. Ya. Angkat ini pegal, mungkin 1 kilo pegal. Apakah duka? Tidak duka lagi, cuman pegal. Ya, punya jasmani resiko pegal, punya jasmani resiko jadi tua, punya jasmani resiko jadi sakit. Bisa dihilangkan? Tidak bisa. Ini karma kita, kebodohan kita di masa lampau, awija, karena ketidaktahuan kita punya jasmani. Tapi kalau kita bisa memahami dhamma ini dengan jelas,
Maka Sang Buddha mengatakan seperti di dalam kitab suci di Parita Biru itu ada, ya, tidak dilahirkan dimanapun, di rahim manapun. Parita apa itu? Karanya Metta Sutta, ya, tidak dilahirkan dimanapun, di rahim manapun. Kalau tidak dilahirkan artinya apa? Tidak punya jasmani. Kalau tidak punya jasmani, apa bisa sakit? Bisa menjadi tua, bisa mengalami kematian. Tidak dilahirkan berarti bisa berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dibenci, tidak mendapatkan yang diharapkan. Artinya apa? Tidak dilahirkan artinya bebas dari penderitaan. Nah, ibu bapak saudara-saudara, jalannya sudah dibabarkan oleh Sang Buddha. Mago Kaci Tathagata. Tathagata hanya penunjuk jalan, ya. Pintu tanpa kematian ini sudah dibuka lebar. Sang Buddha datang seperti matahari dan rembulan yang menghapus kegelapan, yang membuat orang yang punya mata yang sehat bisa melihat. Sekarang tugas kita semua untuk menapaki jalan untuk bisa terbebas dari penderitaan. Ada yang mau bebas dari penderitaan? Ada yang tidak mau bebas dari penderitaan? Semuanya ingin bebas dari penderitaan. Tapi sebagian orang besar tidak tahu jalannya di mana. Ya, dia pikir memuaskan kesenangan indria itulah kebahagiaan. Bukan, itu baru bayangannya. Ada kebahagiaan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi lagi, yaitu bebas dari kemelekatan, tidak dilahirkan kembali. Inilah jalan menuju kebebasan dari penderitaan. Ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia, perayaan Nasada ini janganlah kita jadikan hanya sekedar peringatan. Setiap perayaan Nasada ini, ya, bukan cuma peringatan, tapi kita harus ingat, semakin hari waktu kita ini semakin dekat, ya. Jasmani ini ada expirednya. Roti saja ada expirednya, ada tanggal expirednya. Kalau tanggal expirednya sudah sampai, rotinya tidak bisa dimakan lagi. Kalau tanggal expirednya sudah sampai, jasmani ini sulit kita gunakan untuk untuk mengakhiri duka. Oleh karena itulah, mumpung sekarang kita masih sehat, ya, Dhamma masih ada, jalannya juga sudah dibabarkan dengan jelas, tinggal kita yang berusaha. Bebaslah dari penderitaan, karena penderitaan itu luar biasa tidak enak. Ada sutta yang sangat bagus sekali, saudara baca di Samyutta Nikaya, banyak sekali. Sang Buddha ingin menekankan sekali, penderitaan itu luar biasa. Air mata yang sudah ditumpahkan lebih banyak daripada air mata yang sudah ditumpahkan, Sang Buddha katakan lebih banyak dari Sungai Ciliwung, lebih banyak dari empat samudra. Sang Buddha bilang begitu. Artinya apa? Untuk menekankan sudah banyak kali kita menderita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga kita semua semakin hari akan semakin dekat pada jalan dan akhir dari penderitaan. Bersyukur kita memiliki Buddha, Dhamma dan Sangha. Karena cinta kasih dan kasih sayang Sang Buddha, beliau membabarkan Dhamma lebih dari 2600 tahun yang lalu. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, ya, kita akan mengalami kerugian yang besar. Sungguh sulit bisa terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit bisa menemukan ajaran kebenaran. Sungguh sulit, ya, munculnya para Buddha. Kita sudah terlahir sebagai manusia. Kita sudah mendapatkan ajaran kebenaran yang sejati, ya,
Ini berkah yang luar biasa. Semoga kita semua bisa bebas dari penderitaan. Saya ucapkan terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.